Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat pagi kepada semua peserta sesi Meet and Greet virtual bersama Badiu Zaman Umar Humam sesi kedua hari ini. Yang kita hari ini akan membahas tentang Umar dan pengalaman bisnisnya. Jadi kita hari ini akan mengulik tentang apa sih yang di bisnis apa gitu Umar bergerak dan sebagainya. Kita akan kulik hari ini. Seperti biasa, sama kayak sesi kemarin, kalau misalnya ada kakak-kakak peserta yang mau tanya, yang mau menyampaikan feedback, mungkin bisa disampaikan langsung di kolom chatnya. Atau nanti ketika udah masuk ke sesi Q&A atau sesi tanya-jawab, bisa raise hand, pakai fitur raise hand itu nanti insya Allah akan dibantu oleh kakak-kakak admin. Nanti pertanyaannya disampaikan kepada kami langsung, atau saya juga terhubung di sini menggunakan gadget, saya bisa baca di sana. Gitu. Mungkin sebelumnya kita sapa dulu ya, pesertanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya kakak-kakak? Atau Kak Umar, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah. Oh iya, saya lupa perkenalkan diri. Mungkin kemarin ada yang gak ikut sesi 1. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Rihan Nurjannah. Saya bisa dipanggil Kak Rihan atau Mbak Rihan ya, Kak Umar. Di sini ada penulis kita, Badiu Zaman Umar Humam, yang kita udah tahu nih nulis buku yang kita taruh di sini nih. Judulnya Abiku Memang Beda. Mungkin kita langsung aja ya, Kak Umar. Iya. Jadi gini Kak Umar. Iya. Jadi gini Kak Umar. Banyak yang nanya juga sebenarnya. Katanya kan bisnis ini mau kita bahas di jilid kedua nih. Mau Kak Umar tulis di jilid kedua. Tapi ternyata nggak jadi. Jadinya di jilid kedua malah ngebahas tentang meja makan. Nah, jadinya bahasan tentang bisnis ini, tentang uang, tentang bisnis, akan Kak Umar ceritakan di jilid keberapa sih? Ini aku mau menjelasin awal-awal dulu. Oke, boleh. Silakan. Awal-awalnya itu kan Mbak Ria. Oke, Kak Umar. Itu awalnya kan bukunya itu sudah jadi. Buat 3 buku. Oke. 3 jilid. Oke. Nah, tapi karena atas permintaan sama Books sekali lagi Oke. jadi diperpanjang menjadi 7 karena ada sesuatu alasannya. Nah, setelah dibagi menjadi 7 itu kan harus diperpanjang, sekarang lagi prosesnya. Oke. Nah, jadi jilid bab uang akan dimasukin ke jilid 4. Ke jilid 4 insya Allah. Oh. Dari bab bisnis di jilid 5. Oh, berarti terpisah ya? Iya. Uang di jilid 4, di jilid 5. Terpisah karena atas permintaan sama Bu. Iya, oke. Jadi tapi itu akan lebih sampai karena tadi pisah-pisah nanti akan diperpanjang lagi. Bahasannya. Iya, lebih terfokus. Oh, oke gitu. Jadi sama kayak yang Kak Umar kemarin cerita pas webinar sesi 1 ya. Iya. Kak Umar di situ cerita sebenarnya bukunya itu udah jadi, ada 3 jilid sampai 4 jilid. Udah selesai Kak Umar tulis. Tapi karena permintaan dari Hak sama Bu, akhirnya buku ini di-stretch lah menjadi sekitar 7 jilid ya kemarin. 7 jilid. Nah, insya Allah bahasan tentang bisnis, tentang uang ini akan uang tadi katanya di jilid 4 dan bisnis insya Allah akan ada di jilid 5. Gitu ya Kak Umar. Oke, nah berhubung nih Kak, kan jilid 4 juga belum tahu nih bisa dipesannya kapan, jilid 5 juga apalagi masih lama. Nah, boleh nggak? Kan sekarang yang dibuka baru sampai jilid 3 nih pesanannya. Iya. Boleh nggak Kak Umar bocorin sedikit aja? Kita tuh jadi penasaran sebenarnya, apa sih alasan Kak Umar mau berkecimpung atau mau masuk di dunia bisnis itu? Bisnis dan investasi itu. Kenapa sih Kak? Satu alasannya. Wah, apa tuh? Karena aku ingin kaya, aku harus kaya. Oke. Coba, jadi gini Mbak ya. Gimana Kak Umar? Seseorang itu kalau masuk bisnis itu, apakah ada tujuan lain selain kaya? Coba kalau Mbak Rian sendiri, tujuan kalau bisnis, Mbak Rian bisnis mau kaya atau mau miskin malah? Mau kaya sih. Ya kan? Atau kalau mau beli baju yang bagus, biar bisnis bagus, beli baju. Sepatu yang bagus, jam tangan yang bagus, itu kan juga harus butuh duit, butuh uang untuk tukar. Nah, jadi satu-satunya alasan kenapa aku berbisnis dan berinvestasi karena aku ingin kaya. Nah, ada hal yang aku lihat sekarang di masyarakat kita, ada 2 kutub yang saling berlawanan, yang satu sisi kanan dan yang satu sisi kiri. Apa tuh? Nah, sisi kanannya itu berisi orang-orang baik yang kebanyakan miskin-miskin, dan sisi kirinya itu
sisi orang jahat, kebanyakan orang jahat, tapi kebanyakan kaya-kaya. Gimana tuh Pak? Karena orang yang baik ini itu nggak serius dalam mencari rezeki Allah, nggak serius dalam mempelajari tentang uang, nggak serius dalam mempelajari karakter uang, nggak serius mencari. Sedangkan yang satu, yang sisi kirinya itu, sisi jahat itu serius betul mencari uang kan. Saking seriusnya itu sampai melebihi batas, melebihi cara untuk mencari rezeki. Oh iya, oke. Lebih batas yang harusnya, yaitu cara mencuri, misal korupsi. Ada nggak orang pencuri itu nggak serius? Serius, nanti ketahuan ya? Iya, masa mencuri sambil ngomong-ngomong kan nggak ketahuan nanti. Nah, itu serius betul. Korupsi juga, orang yang korupsi. Kalau serius, ada nggak yang serius? Kalau nggak serius ya? Iya kan, kalau nggak serius ketahuan nanti. Oleh karena itu orang jahatnya justru serius, yang baiknya enggak. Nah ini kembali yang ke baik ya. Kena yang ke orang-orang yang baik tapi miskin. Kenapa kok orang-orang yang baik ini tapi kebanyakan miskin ini tidak serius dalam mencari uang? Karena beranggapan kalau kita memiliki uang yang banyak, jiwa kita rusak. Iya. Mata duiten. Iya. Kalau kita memiliki duit yang banyak, itu terlalu ubud dunia yang membuat jiwa kita rusak. Oke. Nah, padahal agama Islam itu mengajarkan untuk kita memiliki kebaikan, kita harus mengambil kebaikan-kebaikan yang berserakan di luar itu untuk dimasukkan ke dalam diri kita dan dilekatkan kepada diri kita. Itulah yang membedakan dengan orang awam. Orang awam itu memiliki kebaikan yang tunggal. Seperti misal dia kaya tapi pelit, ya kan? Orang kaya tapi pelit, dermawan tapi bodoh, misal suka pergi ke masjid, sholat di masjid tapi bodoh, misal lalu pintar tapi miskin, itu kebaikannya hanya tunggal saja. Harusnya kita memiliki karakter, ya kita pintar, ya kita dermawan, ya kita kaya, ya kita rajin sholat, ya kita hafal Al-Quran, ya kita bisa hadis, ya kita bisa bahasa Arab, ya kita yang tajir. Masya Allah. Ya benar sih Kak. Ya, karakter kita itu. Jadi kita harus memiliki karakter yang berserakan, kebaikan yang berserakan itu kita harus masukkan menjadi karakter. Ya, karakternya seperti tadi, yaitu kita ya pintar, ya dermawan, ya rajin, ya soleh, ya kaya, ya tajir. Ada Rasulullah mengatakan bahwa ada 4 hal yang membuat kita bahagia. Apa aja? Yang pertama, istri yang solehah. Yang kedua, memiliki tetangga yang baik. Yang ketiga, memiliki rumah yang luas. Yang keempat, memiliki kendaraan yang nyaman. Saya ulang ya. Istri yang solehah. Ya, bentar. Oke, silahkan. Istri yang solehah, terus tetangga yang baik, rumah yang luas ya tadi ya? Iya. Rumah yang luas dan kendaraan yang nyaman. Oke. Ini bisa mungkin dispesial. Jadi kalau istri yang solehah itu ya seperti kita kan, dia memiliki karakter yang baik, ya solehah, ya pintar, ya dermawan, ya kaya, seperti kita. Yang itulah yang solehah. Jadi seperti kita. Nah setelah kita kan di rumah itu kan udah berisi istri yang solehah, berisi suami yang soleh, terus kalau ada anak yang soleh, ada yang soleh gitu kan isinya baik-baik. Tapi tetangganya nggak baik. Jadi kalau kita di dalam rumah itu bahagia, keluar sedikit ketemu tetangga marah-marah, pergi-pergi marah-marah, terus kembali lagi marah-marah, masuk bahagia. Itu nggak bisa bikin kita bahagia. Karena pun tetangga kita di samping terus, nggak mungkin pergi kan. Oleh karena itu kita harus memiliki tetangga yang bahagia. Kita juga harus bahagia. Nah setelah itu memiliki rumah yang luas. Rumah itu adalah tempat balik kita terakhir, agenda terakhir kita itu balik ke rumah. Dan kita misal kalau pagi hari ini kan keluar rumah. Saya keluar rumah pagi hari ini ke sini ngisi webinar ini. Nah nanti pergi ada tujuannya nanti balik ke rumah lagi.
Pulang ya? Iya pulang. Kemana lagi tidur? Masa ke pom bensin, masa ke musola? Iya benar. Kalau jauh. Jadi kan balik ke rumah. Tempat istirahat lah ya. Iya. Istirahat. Oke. Nah, jadi kalau kita memiliki rumah yang luas, misal kalau kita lagi stres, balik ke rumah, jiwa kita langsung tenang gitu. Wah, rumah saya luas. Jadi pemandangannya enak. Tapi udah sempit, stres, wah baliknya itu gimana itu? Tambah stres kan, dikit-dikit marah nanti. Iya, udah capek, sempit, susah. Gitu. Oleh karena itu harus memiliki rumah yang luas. Yang keempat, kendaraan yang nyaman. Kita pergi dari satu titik ke titik lainnya, ke tempat yang jauh, itu naik kendaraan. Mbak Rian naik kendaraan dan iya. Saya menaiki kendaraan mobil. Nah, jadi kalau selama jadi begini Mbak Rian. Barengan gimana? Contohnya biar mudah aja ya. Misal saya, misal kalau saya pergi dari Solo ke Surabaya, itu kan perjalanan jauh. Nah, kalau saya menaiki kendaraan yang mudah mogok, mesinnya mudah panas. Misal kalau mobil stangnya susah digerakin, joknya keras. Misal kalau mobilnya koplingnya itu kan misal giginya itu susah diarahin, kadang males, kadang ngeyel mobilnya. Terus nggak asinan, panas. Kan jadi baru berangkat dikit 15 menit mogok, benerin. Ini 15 menit mogok gitu terus. Belum gerak. Iya, apakah bahagia kayak gitu? Gak nyaman kan? Iya. Oleh karena itu kita harus memiliki itu mobil kayak gitu karena murah. Jadi kalau kita beli mobil itu harusnya sesuai dengan kenyamanan, kebutuhan ya. Kalau murah ya gitu iya. Gitu. Jadi kita harus memiliki kendaraan yang nyaman agar jiwa kita yang nyaman juga. Nah, kebaikan seperti itu juga harus ada di diri kita. Berarti ya kita juga punya istri solehah, kita punya tetangga yang baik, lalu kita memiliki rumah yang luas, lalu yang keempat kita memiliki kendaraan yang nyaman. Rasulullah nah ini lanjut balik ke topik tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebaik-baiknya harta itu digenggam oleh orang yang baik. Ya. Kenapa? Karena kalau harta itu digenggam oleh orang yang baik, maka harta itu akan digunakan untuk agenda-agenda yang baik, yang benar. Dan agenda-agenda yang baik itu akan berujung kepada kebaikan, menghasilkan kebaikan. Dan kebaikan itu menghasilkan berujung kepada kebahagiaan. Tapi coba kalau sebaliknya, harta digenggam oleh orang yang jahat. Kalau harta digenggam oleh orang yang jahat, maka itu akan digunakan untuk agenda-agenda yang buruk. Agenda yang buruk itu akan menghasilkan kerusakan. Kerusakan itu akan berujung kepada kesengsaraan. Oleh karena itu, aku harus jadi kaya. Dan menjadi baik ya? Saya baik. Iya, oke. Seterusnya baik. Ya insya Allah. Insya Allah. Oh ini baru mulai materinya panas. Silakan Komar kalau mau minum lagi silakan. Nah jadi kerasa banget nih di sesi kedua hari ini materi kita agak lebih dalam ya. Ini masih lanjut. Oh iya oke boleh. Bentar. Kakak-kakak kalau misalnya nanti ada yang mau nanya, karena ini bahasannya kan lumayan ya. Kalau misalnya kakak-kakak ada yang mau tanya lebih lanjut, mungkin boleh banget di kolom chatnya ditanyain langsung. Ini kita jawabannya ternyata masih ada lumayan panjang nih pertanyaan pertama. Jadi stay tune, dengerin baik-baik. Kalau perlu dicatat pakai kertas, pulpen atau diketik silahkan. Silahkan Kak Umar, dilanjutin. Tadi sampai mana? Tadi sampai di kalau misalnya uang dipegang sama orang baik, kebaikannya jadi itu akan digunakan untuk agenda yang baik. Jadi karena itu aku harus jadi kaya. Nah dengan kaya, uang itu akan aku akan kusalurkan ke agenda-agenda yang baik, yang menghasilkan kebaikan yang berujung kepada kebahagiaan. Saya pernah sering berpikir begini, Mbak. Gimana? Saya malu ketika di hari hisab nanti, yang hari akhir, itu nanti Allah menyandingkanku dengan orang-orang yang jahat-jahat ini, yang jahat-jahat yang kaya. Misal kalau Allah menanya kepada saya, kenapa kok kamu malas mencari rezekiku? Padahal ada orang-orang jahat ini
itu begitu serius mencari rezeki, saking seriusnya sampai melampaui batas. Coba kamu lihat pencuri, perhatikan, mereka sampai harus rela bangun jam 12 malam, terkena angin dingin sejuk 12 malam, menahan kantuk hanya untuk mencuri. Masa kamu bangun malam-malam masih tidur, nggak mau kerja, nggak mau mencari rezeki? Coba kamu juga perhatikan koruptor ini. Oh, ini koruptor udah mikir-mikir, dia mikir terus untuk biar dia bisa kaya, biar dia bisa menang kalau ya, pemilihan jabatan misal kan, kalau korupsi dia mikir terus gimana caranya. Iya, gimana caranya? Masa kamu baru mikir dikit udah capek? Yang jahat aja udah mikir panjang. Nah, kalau kayak gitu Mbak Rian mau jawab apa? Takut. Bingung jawab apa ya? Iya. Tanya gitu. Oleh karena itu, aku harus serius dalam mencari rezeki dan harus menjadi kaya. Nah, aku memiliki peluang untuk menjadi orang terkaya di dunia. Masya Allah, gimana tuh Pak? Karena aku lihat-lihat di daftar orang terkaya di dunia, orang Indonesia belum ada yang menjadi orang terkaya di dunia. Aku memiliki peluang untuk itu. Amin, amin insya Allah. Dan digunakan untuk kebaikan pastinya ya. Iya. Ya? Oke. Ada lagi mungkin? Cukup? Sudah cukup ya. Jadi tadi mungkin saya review sedikit awalnya bahwa Kak Umar melihat ada fenomena sekarang itu ada sisi kanan dan sisi kiri ya Kak ya. Di kanan itu isinya adalah orang-orang yang orang baik tapi dia nggak punya uang gitulah kasarnya, nggak punya uang. Sedangkan yang di kiri ini dia orang jahat tapi dia punya banyak uang gitu. Sedangkan kalau misalnya uang ini dipegang sama orang baik, uang ini akan digunakan untuk kebaikan dan akan berujung kepada kebahagiaan, akan menjadi kebermanfaatan yang mungkin meluas. Sedangkan kalau uang ini dipegang sama yang jahat, ya kita lihat sendiri kan uang kalau dipegang orang jahat jadinya gimana gitu ya kayak. Iya. Masya Allah gitu. Amin, kita doakan bareng-bareng semoga cita-cita Kak Umar tadi jadi orang terkaya tercapai. Amin. Harus. Oke. Target. Selanjutnya. Kalau gitu lah, tadi kan Kak Umar bilang Kak Umar melakukan bisnis dan investasi supaya kaya. Iya. Tapi kembali lagi coba, saya jadi pengen tahu sebenarnya menurut Kak Umar bisnis dan investasi itu apa? Bisnis itu apa? Investasi itu apa? Ini aku ingin menjelaskan intinya saja. Boleh. Inti dari bisnis dan investasi itu sama sebenarnya. Gimana? Pada zaman sebelum prasejarah, itu kan belum ada yang namanya alat tukar, belum ada uang. Jadi mereka kalau mau makan itu harus berburu. Benar. Nah, mereka itu karena sering berburu, jadi mereka harus sering berpindah tempat untuk mencari tempat mana yang banyak hewannya itu agar mempermudah untuk makan. Mereka itu semakin lama semakin pintar. Misal kalau ada yang sakit tuh, kalau sakit tandanya nggak bisa berburu, nggak bisa menyerang hewan. Iya kan, nggak bisa lari, nggak bisa mengejar, karena nggak bisa, hewan nggak bisa kan, kalau sakit nggak bisa berburu. Makanya jadi kalau dia mau makan, dia harus menunggu bantuan dari teman atau keluarganya. Benar. Ya, dia harus menunggu teman dan keluarganya. Kalau enggak, kalau misal teman atau keluarganya bahkan nggak dapat makan, nanti dia kelaparan dia. Iya benar. Nah, mereka mulai berpikir lebih baik. Akhirnya muncul ide baru bahwa kalau menangkap hewan itu jangan langsung dibunuh, jangan langsung dilempar tombak. Tapi diambil, cari betina dan jantan, diternakan, dibuatkan. Nanti berana. Jadi si yang peternak ini, dia kalau lagi lapar tinggal sembelih aja. Dia punya banyak ya? Iya kan? Okay. Menggandakan satu. Nah, bisnis dan investasi itu sama, menggandakan uang. Jadi kalau kembali lagi tadi, karena udah membuat peternakan, itu kan nggak mungkin kan pindah-pindah, nggak diurusin nanti cuma serigala, cuma harimau bisa sakit gimana kan? Iya benar. Nah, oleh karena itu disitulah manusia pada zaman itu mulai menetap, dan mereka mulai bertani. Dari daging terus kan, akhirnya mulai bertani gandum, nasi, tani.
Nah kalau udah ada lahan, udah ada kandang, ngapain tutup? Pindah. Iya benar. Kebutuhannya udah tercapai, tinggal makan. Kalau lagi pengen nasi. Nah. Gitu. Ada orang modern sekarang itu sama juga seperti itu. Tempat tinggalnya itu enggak jarang sering pindah kan, tetap. Iya. Tapi cara untuk mendapatkan makanannya itu sama seperti orang zaman itu, yaitu dengan berburu. Jadi keluar dapat makanan, dihabiskan hari itu atau digunakan untuk 1 bulan, habis itu udah balik rumah. Cara mendapatkan makanannya berburu. Seharusnya kita menernak sapinya, menernak uangnya. Gitu. Oke, ketemu nih. Jadi bisnis itu berternak uang. Iya betul kan. Nah, jadi bedanya bisnis dan investasi adalah kalau bisnis kita harus ikut campur untuk mengurusi ladangnya itu, untuk mengurusi sapinya itu. Nah, kalau enggak leadernya harus mengurusi perusahaan itu untuk mengelolanya. Tapi kalau investasi itu bedanya, investornya misal kalau di zaman batu biar rebutannya kan ada standar kalau untuk mau investasi ke perusahaan atau company. Misal standarnya kalau zaman dulu 6 ayam. Berarti dia harus ngasih 6 ayam jantan betina semua. Kalau enggak betinanya 5, ayamnya jantannya 1 kan. Lalu dikasih. Nah, udah lagi bertelur bagi hasil berapa persen dapat. Tapi yang investor ini yang ngasih ayam ini nggak usah ikut campur, biar itu yang. Jadi sekali lagi bedanya antara bisnis dan investasi investasi adalah bahwa kalau kita bisnis kita harus ikut campur, kita harus mengurusi ladang itu, harus memberi makan sapinya, harus membuat kandangnya. Tapi kalau investor bedanya dia hanya memberikan modalnya aja. Tapi bukan memberikan modal asal, harus mikir dulu apakah pebisnis ini sesuai dengan personanya yang dibutuhkan. Jadi habis itu baru santai. Jadi ibaratnya kalau ayam tadi, ini orang beneran bisa ngurusin ayamnya Kak Umar nggak nih? Iya gitu. Jadi kalau benar bisa ngurus, nanti ayamnya bakal bertelur bahkan lebih banyak lagi. Tapi kalau nggak bisa ngurus, nanti bahkan ayamnya mati kan rugi. Iya benar. Gitu. Ini menarik ini. Jadi kalau bisnis itu ibaratnya kalau Kak Umar bisnis, Kak Umar harus ikutan ubek-ubek tuh di dalam kandangnya. Tapi kalau investasi, Kak Umar menyediakan modal kepada orang yang Kak Umar percaya bisa ngurusin modalnya Kak Umar ini dan berternak jadi banyak. Oke, gitu. Itu dia teman-teman, apa itu bisnis dan apa investasi dengan analogi tadi tuh zaman batu. Selanjutnya, aku mau kembali sedikit ke buku yang merah ini, ke cerita. Jadi di situ Kak Umar tuh cerita kalau Kak Umar itu sempat dimiskinkan. Iya, dimiskinkan sama Abi. Boleh nggak cerita dikit aja, diulangin sedikit ceritanya gimana sih itu kejadiannya Kak Umar bisa yang dimiskinkan itu? Jadi Abi itu menghitankan kita itu di umur yang kecil-kecil. Saya sendiri agak telat. Saya saya saat kelas 2 SD. Jadi kan umurnya sekitar 8 tahun. Adik saya Charles berusia 6 tahun, ketika 6 tahun. Udah dihitan? Iya, udah dihitan. Kalau yang Izak lebih kecilnya lagi 4 tahun. Wah. Oke, terus. Jadi saya agak telat. Nah, setiap sehabis sunat itu Abi selalu berpidato kepada kita, terutama kepadaku. Nah, salah satu karena kan aku yang paling sulung kan, jadi kan aku yang mencoba terlebih dahulu. Nah, karena itu Abi sering berpidatonya ke aku. Nah, salah satu pidato yang Abi berikan kepadaku itu adalah bahwa Kak, kamu khitan ini itu pertanda bahwa kamu itu sudah balik. Karena kamu sudah balik berarti Abi nggak ada kewajiban untuk menafkahimu. Oleh karena itu sekarang yang kondisi kaya adalah Abi dan yang kondisi miskin adalah kamu. Aku tahu meskipun itu bukan, aku masih belum balik kan itu. Tapi Abi sudah menganggapku baik agar aku agar aku melewati fase balik itu dengan sempurna. Jadi dan juga di situ pidato Abi sering berpidato kayak gitu kan dulu sering berpidato kayak gitu. Aku jadi menyadari bahwa kalau aku ini miskin dan Abi lah yang kaya.
Jadi jangan mentang-mentang anaknya kan dibilang anak orang kaya berarti anaknya ikut kaya gitu kan. Bener. Disanguni oke enggak. Tapi justru kebalikannya, dimiskin enggak. Terus. Nah, karena dimiskin itu setiap pas kahitan pakaianku udah biasa. Sebelumnya ya biasa. Tapi sekarang kan nggak punya uang. Iya benar. Iya. Seadanya gitu ya. Iya seadanya. Jadi pakaiannya ya biasa seadanya. Nggak beli. Sebenarnya aku nggak suka juga. Nah beruntung aja, bukan beruntung sih, akhir-akhir ini saja badanku mulai meninggi dan Abi badannya mulai berkecupan kan. Mulai berkecupan lumayan lah, akhirnya kan membuat bajunya nggak cukup. Jadi bisa dipakai. Iya, jadi daripada menjadi inventory kan di lemari menu-menuin aja, lebih baik dikasih ke aku. Gitu. Alhamdulillah lah bajuku sekarang bermerek kan. Bermerek gratis ya. Iya gratis juga. Terus. Tanpa beli kan, kalau belanja kan capek jalan. Ngeluarin uang lagi ya. Iya ngeluarin uang. Lalu kalau makan itu aku harus izin dulu ke Abi. Setiap makan itu? Iya. Kalau Abi makan itu kalau Abi memberikanku makanan itu pertanda aku diberi hadiah. Jadi sama kalau Abi memberiku baju, Abi memberiku makanan itu pertanda memberi hadiah. Tapi kalau aku membeli makanan sama baju kan nggak punya duit berarti hutang. Jadi pinjam uang Abi? Iya, keras Abi uang aja. Oke. Nah, jadi kalau makan itu harus izin ke Abi. Nggak boleh kalau langsung makan tandanya hutang. Gitu, iya. Karena itu aku izinnya ke Umi, bukan ke Abi. Seorang ibu itu mengetahui perasaan anaknya. Karena itu saya izinnya ke Umi. Oke. Kasihan Nang. Ayo Nang, kalau Abi kadang-kadang no. Gitu. Untung ada Umi ya. Iya betul. Terus Kak, gimana ceritanya? Nah, habis itu kan aku kan saat khitan itu kelas 2. Nah, itu kan masih sekolah. Iya. Meskipun aku keluar sekolahnya itu kelas 5. Nah, jadi kan Abi bilang bahwa sekolah ini itu Abi nggak punya kewajiban untuk menafkahimu. Jadi sekolah ini Abi hanya memberikan pinjaman uang untuk kamu cari ilmu di sekolah ini. Berarti? Iya, jadi sehabis sekolah kan habis kelas 5 aku keluar. Terus SD Satya Laksana itu pun masih tetap dibiayai. Nah, sehabis lulus dari SD Satya Laksana dan buat buku ini, Abi ngasih daftar biaya. Tagihan gitu jadi. Iya. Bener, tagihan. Berarti kamu dari TK kecil, TK besar hingga kan aku SD-nya 2 kali. Awalnya kelas 1 sampai kelas 2 semester awal, terus pindah kelas 2 semester akhir hingga kelas 5 lalu di SD Adi Satya Laksana, SD-nya Adi. Terus kasih biaya. Banyak dong. Iya. Biayanya sekitaran, kasih tahu nggak ya? Berapa Der? Kira-kira aja boleh kalau boleh tahu. Sekitar 78 juta. Ya Allah. Saya kaget. Kan, kan kalau pindah sekolah kan biayanya banyak. Iya. Dari kelas 2 SD itu sampai dari TK. Oh, dari TK. Dari TK sampai SD Satya Laksana. Berarti itu ada baju, ada jajan. Iya, semua biaya baju, lalu biaya makan kan sana catering, biaya makan, biaya sekolah, biaya gedung itu ditagih gitu. Masya Allah. Ini sebenarnya kalau saya ngomong tega ya berarti Abinya ya. Itu harus tega-tegaan ya kakak-kakak. Pasti yang udah punya anak juga, ya Allah masa anak aku gitu. Tapi ternyata itu pendidikan yang diterima sama Umar sampai bisa jadi kayak gini Kak. Sekarang bisa jadi bisnis dan investasi lah. Meskipun awal-awal emang sengsara kayak gitu, tapi pasti ujungnya itu kebahagiaan. Bahagia, enak-enak ujungnya. Boleh tahu nggak perasaan Kak Umar saat menerima tagihan itu? Senang. Kenapa tuh? Karena Abi ngasihnya waktu tepat. Habis aku renang. Habis aku renang sama adik Carlos, Iza itu kan bahagia itu. Iya. Langsung dikasih, set. Oke, Bi, siap. Langsung kan. Oke, keren. Tapi 3 jam lagi. Tak pikir-pikir, duh apa? Radinego kan bisa setengah harga. Diskon lah. Iya, diskon lah.
Paling nggak bilang ke Umi biar lebih mudah kan di diskon. Iya. Ya udahlah nggak apa-apa. Oh gitu. Oke kayak gitu Kak. Ternyata saya juga kaget ini. Gimana? Saya juga jadi nggak kebayang gimana rasanya kalau saya dikasih tagihan dari TK sampai lulus SD, apalagi sampai umur saya sekarang. Wah, masya Allah. Udah nih, boleh lanjut? Iya. Oke, gitu Kak ceritanya dimiskinkan. Ternyata semenegangkan itu ternyata gitu. Terus di buku ini juga diceritain kan, Kak Umar pas dimiskinin itu katanya dikasih modal. Iya. Untuk kedepannya lah gitu, dikasih modal katanya 10 juta. Iya. Nah, dipakai apa sama anak kelas 2 SD uang 10 juta itu? Jadi awal itu ini cerita dari awal ya, biar enak. Nah, awal itu Abi bilang kepadaku, Kak, kamu jadi apa? Oke. Iya gitu kalau nggak salah. Lalu aku bilang ke Abi, aku ingin menjadi orang terkaya di dunia dengan dari investor. Jadi investor. Iya. Terus Nah, gimana tuh? Abi bilang, yes, that's good. Itu target yang besar, bagus. Nah, terus Abi bilang lagi bahwa kalau kamu menjadi investor, nggak boleh kamu langsung jadi investor saja. Kamu harus melewati 3 tahapan ini. Kamu harus mempunyai small business, lalu berkembang jadi big business, lalu akuisisi bisnis. Oke. Small business, big business, akuisisi. Iya. Oke. Gimana tuh Kak? Nah, kan bisnis itu kan jualan itu ada 2, offline dan online. Iya. Saya kan ketika itu masih kecil lah. Kan masih malu juga lihat lakian kan, kalau anak kecil biasa aja, jadi nggak dipercaya gitu. Karena itu saya online online aja. Tapi udah dia ngechat ya. Packing lalu kirim. Nah, dimulai. Lalu aku ingin belajar tentang jualan online ini. Nah, lalu aku searching tempat yang mana yang pas untuk agar aku bisa jualan online. Yaitu tempatnya ternyata ada di Jogja. Ada di Jogja tempat belajar. Nah, iya itu minimal umurnya itu 12 tahun. Tapi saat itu aku berumur 10 akhir. 10 akhir? Ya, nggak salah, iya akhir betul. 10 akhir, lalu aku tanya ke CS, customer service-nya sana. Boleh nggak? Oh boleh. Hanya aku bilang kasih kaki di ini. Oh iya kan itu kan biaya masuknya 6 juta karena 3 bulan saja 6 juta. Nah, kebetulan juga uang tabunganku yang selama dari kecil, dari TK, benar-benar TK sampai umur itu ketika itu 6.500.000. Lepas ya? Iya. Nah, terus biayanya 6 juta pas juga. Oleh karena itu kan Abi bilang padaku bahwa oh bagus kamu di tempat itu, tapi kalau kamu nggak punya produk yang ingin kamu jual, itu sama saja kamu belajar untuk belajar, nggak belajar untuk praktek. Oleh karena itu kamu harus punya produk. Nah kan aku kan uangku nggak ada untuk meriset. Nah oleh karena itu aku meminjam uang bisa sebesar 10 juta itu untuk meriset formulanya, terus targetnya, terus meriset produknya itu apa yang pas sekarang sampai masa depan nanti. Lalu ini harus bersangkutan dengan hukum rasio emas, yaitu Fibonacci. Lalu botolnya benar botol, lalu desainnya hingga seakar-akar, hingga targetnya udah saya bisa. Nah jadi lalu diproduksi dan diiklankan. Jadi 10 juta ini digunakan untuk apa? 10 juta ini digunakan untuk meriset produk dari awal hingga akhir, benar-benar akhir. Lalu digunakan untuk produksi dan digunakan untuk mengiklankan. Itu sih modal yang dari Abi tadi. Iya, 10 juta. Oh gitu. Habis itu baru aku masuk. Jadi 6 jutanya dipakai untuk masuk tempat belajar tadi itu online, terus modal dari Abi untuk ngerancang produk yang mau dijual ini gitu ya. Oh gitu. Oke, itu ternyata digunakan untuk itu. Nah, terus Kak Umar gimana ya? Apa yang Kak Umar dapat pembelajarannya gitu dari Abi memiskinkan Kak Umar waktu itu? Apa aja? Boleh nggak diceritain? Mungkin Kak Umar jadi mendapat ternyata gitu. Pelajarannya adalah bahwa aku harus mandiri. Lalu aku harus menyadari bahwa aku masih miskin dan Abi yang kaya. Oleh karena itu Abi pasca itu berjanji untuk mengajarkanku gimana cara menjadi orang kaya.
Oh, gitu. Jadi Abi bukan sekedar memiskinkan ya, tapi Abi juga jadi kasarnya Abi juga akan membimbing gitu. Iya, aku janji. Oke, gitu. Jadi bertanggung jawab ya lah ya. Abi soalnya. Terus berarti itu ya pembelajarannya kayak Kak Omar dapat tuh Kak Omar jadi mandiri dan ya Kak Omar jadi setelah itu Kak Omar belajar gimana caranya menjadi kaya. Iya betul. Oke. Terus miskin itu sendiri Kak? Tadi kan Kak Omar dimiskinkan tuh. Kak Omar dibuat menjadi miskin. Nah, miskin itu apa? Miskin itu kata kuncinya sama dengan butuh. Butuh. Iya. Nah, kalau orang miskin itu orang itu butuh kepalanya butuh ilmu pengetahuan, tangannya butuh kekuasaan, dompetnya, kantongnya butuh harta. Jadi orang miskin itu berarti yang kekurangan ilmu pengetahuan, kekurangan kekuasaan dan kekurangan harta. Jadi kata kunci, saya ulangi, kata kunci dari miskin adalah butuh. Butuhnya itu tadi 3 itu tadi ya? Iya. Berarti kalau kaya, apa itu kaya? Kaya itu kata kuncinya berisi. Berisi. Jadi akalnya berisi ilmu pengetahuan tentang kaya. Lalu tangannya berisi kekuasaan yang banyak dan dompetnya berisi harta yang banyak. Jadi kata kunci dari kaya itu adalah ilmu pengetahuan sebenarnya. Ilmu pengetahuan? Iya. Bukan masalah kan kebanyakan orang bilang orang kaya itu duitnya banyak. Nah, sebenarnya orang kaya itu bukan pada duit fokusnya itu. Fokusnya pada ilmu pengetahuan. Kenapa tuh Kak? Karena misal kalau orang kaya ini turun bangkrut, tapi dia kan bisa balik lagi kalau ada ilmu pengetahuan. Iya kan? Jadi yang dibutuhkan itu ilmu pengetahuan yang bisa comeback kalau dengan ilmu pengetahuan. Jadi miskin itu butuh, kalau kaya itu dia berisi dan kata kuncinya ada di ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tentang kaya itu tadi ya. Oh gitu. Oke. Kaya. Berarti kalau kekayaan nggak? Itu beda lagi. Itu beda lagi. Kalau kekayaan itu kata kuncinya adalah waktu. Sebentar, tadi miskin itu butuh, kaya itu berisi dan berisi ilmu pengetahuan. Kekayaan itu waktu. Gimana tuh Kak? Maksudnya misal Mbak Rian, kalau ada hari ini pegawai yang dipecat, tapi kan income-nya, pemasukannya itu kan udah nggak ada. Iya. Jadi kan dia bertahan hidup dengan apa? Bertahan hidup dengan asetnya atau dengan tabungan uang. Seberapa lama tabungan uang itu akan habis dan dengan gaya hidupnya yang sekarang ini, itulah kekayaan. Masih bingung ya Mbak? Iya. Misal kalau contohnya saya memiliki uang 1 miliar. Lalu saya tiba-tiba mogok kerja. Nggak ingin nulis buku, nggak ingin jual saham, nggak ingin beli emas, terus nggak dapat royalti, itu kan mogok. Aku udah nggak ada pemasukan lagi, udah 1 miliar itu. Nah, seberapa lama 1 miliar itu akan habis dengan gaya hidupku. Nah, dengan gaya hidupku itulah kekayaan. Nah, gaya hidupku ini saya targetkan 200.000 per bulan. Kenapa? Karena saya berada di pondok. Yang pondok itu sendiri gratis, makan gratis, minum gratis, semuanya gratis, tinggal ngapalin Quran dan bahasa Arab. Jadi kalau dihitung 200, 1 miliar bagi 200.000 sama dengan 5.000. Kalau saya hitung 5.000 bulan. Wow. 5.000 bulan kalau ingin dijadiin tahun kan 1 tahunnya 12 bulan. Jadi 5.000 bagi 12 sama dengan 416 tahun. Selama itu uang akan habis dengan gaya 200. Kalau masih bertahan di gaya 200.000 itu ya. Jadi kalau aku ingin selamat uangku, ingin santai-santai sekarang, nanti aku tinggal di pondok saja. Iya benar. Sampai meninggalkan 416 tahun. Udah gratis makan minum kan. Iya. Itu udah jadi syekh itu kayaknya. Oke gitu. Jadi kalau misalnya orang ditanya, aku nggak ingin tinggal di pondok itu kan masih banyak hal yang ingin dikerjakan. Iya kayak di sesi itu 1 kemarin ya Komar cerita habis dari pondok mau pergi lagi mau merantau lagi.
Ini masih ada lagi, Mbak. Gimana? Terus juga Abi pernah berkata kepadaku, ada satu pertanyaan yang membuat kita itu mengetahui orang ini akan memiliki potensi menjadi orang miskin, menjadi orang kelas menengah, menjadi orang kaya. Oke, gimana tuh? Pertanyaan satu saja. Maaf. Pertanyaannya adalah ketika kamu hari ini dikasih 1 miliar, 1 miliar ini akan kamu gunakan untuk apa? Jawabannya dia? Nah, kalau misal jawaban dia, saya akan pergi umroh, saya akan pergi haji, saya akan beli motor yang bagus, saya akan beli peralatan yang bagus, saya akan beli mesin cuci yang canggih, saya ingin beli AC, saya ingin beli TV, saya ingin beli handphone yang mahal, iPhone, saya ingin beli notebook, dan terakhir saya ingin menginvestasi bisnis. Misal coba kalau ditanya mau investasi kemana, misalkan dia lagi suka, dia jawabnya investasi ke peternakan. Nah, kan ke investasi peternakan, ditanya lagi kata Abi, coba tanya kepada dia, apakah tahu betul tentang peternakan, apakah kamu sudah ekspor, sudah melebihi 10.000 jam. Nah, ya kalau belum, berarti dia memiliki potensi orang miskin. Dia melakukan sesuatu tanpa didasari ilmu, itu namanya kebutuhan. Oke, terus? Kan dengan begitu mudah ditipu dia. Iya benar. Misal kalau dia menginvestasikan tapi dia nggak tahu apa-apa tentang dunia peternakan, dia tiba-tiba ujuk-ujuk langsung invest. Bisa jadi kan perusahaan yang dia invest itu kan penipu, dia kena tipu nanti. Jadi orang miskin itu mengeluarkan uang untuk dihabiskan. Kalau orang kaya? Enggak, masih ada tengahnya. Sabar. Sabar dulu. Oke. Jadi tanya lagi, Abi bilang, coba kamu tanya lagi ke seseorang. Kalau kamu dikasih 1 miliar, hari ini juga 1 miliar ini akan kamu gunakan untuk apa? Nah kalau misalnya dia jawab, saya akan membeli rumah seharga 3 miliar. 1 miliarnya saya akan langsung DP, bayar tunai langsung. 2 miliarnya akan saya cicil. Nah, kalau orang kayak gitu jawabannya dia memiliki potensi kelas menengah. Yaitu mengeluarkan uang untuk menjadi hutang. Itu lebih parah dibanding orang miskin. Iya ya. Kalau orang miskin mengeluarkan uang untuk dihabiskan, kalau orang menengah mengeluarkan uang untuk jadi hutang. Ya kalau orang kaya itu jawabannya gimana? Kalau orang kaya itu jawabannya begini. Coba tapi lanjutin lagi ya. Iya, oke. Coba kamu tanya ke seseorang, kalau kamu dikasih 1 miliar, apa yang 1 miliar ini akan kamu gunakan untuk apa? Dia bilang, saya akan memulai bisnis uang 1 miliar ini, saya akan memulai bisnis ke bidang yang saya ekspor, saya ketahui. Kalau enggak, saya akan menginvestasikan ke suatu perusahaan yang sebidang dengan yang saya ketahui, yang ekspor dan melewati 10.000 jam. Itulah orang kaya, memiliki potensi orang kaya, karena dia sudah memiliki ilmu untuk kaya, tentang kaya itu. Dia sudah expert betul di bidang itu, jadi dia nggak mudah ditipu. Seperti orang miskin kan mudah ditipu karena nggak mengetahui. Tapi kalau dia benar-benar mengetahui, maka dia nggak mudah ditipu. Berarti ini jawabannya ada lagi nih? Barian mau milih yang mana? Kalau mau milih yang miskin silahkan. Berarti kita beda jalur ya. Jangan dong. Barian milih yang mana? Yang kaya dong. Berarti kita sejalur. Oke. Visi. Amin. Oke. Jadi tapi ini nggak? Aku jadi nangkepnya jawaban ini berarti nyambung sama jawaban Kak Umar tadi. Jadi kan Kak Umar bilang kaya itu kan berisi ya dan ada ilmu pengetahuannya. Nah kalau misalnya orang tadi tuh yang katanya orang miskin itu ketika ditanya punya uang 1 miliar dipakai apa, ada yang jawabnya mau beli ini, terus mau investasi, ternyata dia investasi di sesuatu yang dia nggak tahu. Berarti kembali ke itu tadi ya, dia sebenarnya belum punya ilmu pengetahuannya gitu. Oh nyambung loh, saya seneng nih kalau nemuinnya nyambung gini. Terus oke Kak, pertanyaan selanjutnya. Tadi udah cukup nih yang kekayaan. Semoga
teman-teman juga nangkep ya. Saya sih alhamdulillah jelas banget penjelasannya gitu. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya lebih lanjut, kembali lagi boleh ditanya di kolom chat atau nanti ketika masuk sesi tanya jawab bisa raise hand gitu. Setelah ini pertanyaannya masih lumayan ini Kak, masih lumayan apa ya? Lumayan detail lah gitu, lumayan detail. Semoga udah siap? Insya Allah. Insya Allah. Kita lanjut ke ini Kak. Jadi tadi tuh kan kita udah bahas soal bisnis itu apa, investasi itu apa, terus dan semacamnya itu. Iya. Kaitannya dengan uang tuh Kak. Iya. Kalau gitu kita coba kerucut lagi ke uang ini. Iya. Uang itu apa Kak sebenarnya? Uang itu adalah makhluk. Oke. Dia makhluk yang netral. Sama seperti gelas ini, sama seperti meja ini, sama seperti pengeras suara ini. Makhluk netral. Jadi kalau digunakan uang ini kalau digunakan oleh orang yang baik, maka akan digunakan untuk kebaikan. Tapi kalau digunakan oleh orang yang buruk, maka akan digunakan untuk keburukan. Jadi dia adalah makhluk yang netral. Sama seperti pisau juga. Pisau kalau digunakan untuk orang yang baik, maka digunakan untuk motong sayuran, untuk motong daging, untuk motong sosis, bisa. Tapi kalau digunakan orang yang buruk, bisa untuk melukai orang lain. Iya, jadi dia benda yang netral, bisa digunakan oleh siapapun. Oke. Lalu uang ini memiliki peran terbaiknya di muka bumi ini. Peran terbaiknya di muka bumi ini adalah sebagai alat tukar. Ya kan? Ya. Sekarang jadi kalau mau membeli sesuatu kan barter. Mau beli makanan berarti harus tukar uang dengan makanan. Sekarang mau beli baju tukar uang dengan baju. Jadi dia mempunyai peran. Yaitu peran terbaiknya yaitu sebagai alat tukar. Nah, uang itu sendiri mempunyai karakter-karakter. Dia mempunyai karakter. Karakter yang pertama adalah dia makhluk yang paling tidak setia dengan tuannya. Oke, tidak setia. Gimana tuh? Satu-satunya makhluk yang tidak setia. Satu-satunya. Paling tidak setia. Iya, paling tidak setia. Kenapa tuh Pak? Misal, kalau sekarang di dompet Mbak Rian ada uang 100.000 saja. Iya. Apa uang 100.000 itu akan bertahan lama? Seberapa lama? Dia akan tidur di dompetnya Mbak Rian terus. Mungkin nanti siang udah nggak ada. Ya mungkin habis webinar ini iya. langsung beli cilok, langsung beli BBM untuk pergi, lalu beli minuman, makanan kan, beli pakaian, nggak mungkin. Beli es krim bisa jadi kan jajanan. Nah makanya dia makhluk yang paling tidak setia. Baru 5 menit bisa jadi tukar. Itu terus dia akan terus pergi. Yang kedua adalah karena dia makhluk yang tidak setia, maka dia selalu mencari tuan yang baru. Mencari tuan yang baru. Oke. Pas waktu Mbak Rian kalau misal tadi jadi beli cilok, misalnya berarti kan kasih uang ke tukang cilok. Nah tukang cilok ini mau beli sayur. Tukang sayur ini mau beli jajanan, beli ke tukang jajanan. Tukang jajanan ini mau beli BBM, beli ke pom bensin. Itu seterusnya sampai uang itu benar-benar jelek. Kalau enggak kita robekkan. Kalau enggak sampai kalau masih awet itu benar-benar sampai udah lama sekali sampai masanya sudah nggak berlaku lagi. Selama itu, jadi dia akan mengganti tuan-tuan terus. Nah, uang sendiri ini memiliki karakter orang yang dia sukai. Gimana? Jadi karakter ini adalah orang yang memberi manfaat yang terbesar untuk uang, baik keburukan maupun kebaikan. Oke. Jadi uang itu suka sama tuan yang memberikan manfaat. Gimana? Baik keburukan maupun kebaikan. Jadi uang itu akan terus itu. Kalau kita mencari uang, Kalau kita mencari uang, makanya kita harus bersama dengan harus mendatangi orang yang memiliki uang yang disukai, yang diidam-idamkan oleh uang itu. Nah, yang diidamkan yang paling adalah orang yang kepalanya berisi ilmu pengetahuan, tangannya berisi kekuasaan, dan kantongnya berisi harta. Itu yang paling diidam-idamkan, yang paling disukai oleh uang. Uang akan mengalir terus ke situ, mendatangi terus. Karena itu sekali lagi kalau kita mencari uang, mencari uang, maka kita bersama dengan orang yang memiliki uang ini. Nanti bakal kecipratan uangnya. Ya, kecipratan
Tapi kalau ini sekali lagi mencari uang ya, Iya. bukan mencari teman. Kalau kita mencari uang, kita berada di orang yang nggak punya uang, itu kita kecipratan kesabarannya, kecipratan kesetiaannya, kecipratan raut mukanya, kecipratan vibrasi force-nya kan. Nah, oleh karena itu kalau kita mencari uang, kita harus berada di persona yang tepat, di orang yang memiliki tiga itu, yaitu akalnya berisi ilmu pengetahuan, lalu tangannya berisi kekuasaan, dan kandangnya berisi harta. Tapi kalau kita berteman itu bebas saja, siapa saja boleh. Jadi kalau kita mau cari uang, carilah ke orang yang punya tiga ini tadi. Kalau carinya uang, nanti kita kecipratan tuh uangnya. Oh gitu guys. Menarik. Oke, lanjut. Gitu. Jadi uang itu adalah makhluk dan dia alat tukar ya. Singkatnya lah gitu. Tadi lengkapnya udah dijelasin sama Kak Umar. Terus uang itu termasuk rezeki nggak? Iya, termasuk rezeki. Uang itu rezeki. Kalau gitu rezeki itu? Rezeki itu adalah sesuatu yang kita upayakan, kita inginkan. Yang kalau kita sudah dapatkan itu akan dikeluarkan untuk 3 kali, yaitu untuk makan hingga menjadi pup, hingga menjadi kotoran. Lalu yang kedua adalah dipakai hingga usang atau hingga hilang. Yang ketiga adalah yang diberi, dan itulah yang abadi. Jadi yang pertama untuk makan, kita pasti rezeki itu akan kita gunakan untuk makan. Misalnya kasih uang, kita pasti beli makanan hingga jadi pup, kotoran. Lalu yang kedua tadi sehingga dipakai hingga usang atau rusak. Misal kalau diberi baju, Abi memberikan bajuku yang banyak itu, yang bermerek itu akan aku pakai terus hingga usang, kalau enggak hingga hilang. Lalu yang ketiga itu adalah memberi, dan itulah yang paling abadi. Memberi rezeki itu kepada orang lain, itu paling abadi sampai hari kiamat, nanti lanjut sampai hari akhir, lanjut terus. Jadi uang atau apapun yang kita kasihkan ke orang lain itu masuknya rezeki kita juga ya? Iya. Yang kita berikan. Gitu. Jadi rezeki itu adalah apa yang kita makan sampai jadi kotoran, apa yang kita pakai sampai usang atau rusak. Itu yang kalau sudah didapatkan pasti dikeluarkan untuk 3 kali itu. Oh, itu baru bisa disebut rezeki. Oke. Terus selanjutnya Kak Umar itu sebelum kita balik ke bisnis tadi ya? Iya. Kak Umar itu sebelum akhirnya masuk ke bisnis itu tadi, kayak tadi dikasih modal sama Abi, dimiskinkan, terus dikasih modal, terus belajar riset dan segala macamnya itu, Kak Umar tuh diarahin apa sama Abi? Abi yang ngajarin apa aja ke Kak Umar? Yang ada banyak sih. Yaitu beberapa deh. Beberapa ya. Yaitu untuk diajari inti dari bisnis investasi yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu bisnis kan, lalu riset produk, lalu ini jualan online, lalu apa lagi ya, keuangan. Di bisnis yang paling habis sering bicarakan kepadaku adalah keuangan, itu kekuatannya. Terus kalau misalnya kan Kak Umar kan itu belajar ke Abi, pernah nggak Abi misalnya ngarahin Kak Umar untuk ngobrol sama siapa mungkin, atau ketemu siapa, kan Abi kan pebisnis juga ya? Iya. Nanti kan koleganya Abi kan banyak yang pebisnis. Iya. Gitu. Pernah nggak? Pernah. Jadi Abi selalu kan aku kan masih, kan guru itu bukan cuma Abi saja. Iya. Jadi Abi menyuruhku untuk kamu wawancarailah orang lain, teman-temannya Abi, karena ilmunya Abi ini hanya ilmu Abi, masih banyak ilmu lainnya yang lebih besar lagi gitu. Karena itu aku disuruh untuk mewawancarai teman-temannya Abi. Mewawancarai? Iya. Itu Kak Umar datengin orangnya? Iya. Janjian gitu? Iya betul. Oh gitu. Nah, wawancarainya itu saya mewawancarai simpel. Gimana? Apa syarat-syarat pertumbuhan dan sebab-sebab peruntuhan. Intinya itu, walaupun mungkin ada basa-basinya, mungkin apa menganjur kemana saya ngobrol apalah gitu, tapi intinya saya ingin menanyakan hal itu. Karena mereka sudah pernah melewati, sudah pernah runtuh dan sudah pernah bangkit, sudah pernah bertumbuh. Jadi mereka mengetahui syarat-syarat dan sebab-sebabnya. Oleh karena itu aku tinggal resep aja gitu kan, ngapain harus aku harus turun, harus runtuh untuk mengetahui apa harus bertumbuh, saya harus mulai. Stop, saya cari tahu, oh berarti
aku menghindari syarat-syarat sebab-sebab perempuan dan aku belajar untuk mengetahui syarat-syarat pertumbuhan. Tanpa Kak Umar harus ngalamin keresahan itu ya. Oh iya benar. Iya, berarti Kak Umar udah dapat banyak banget pengetahuan tentang ini bisa bikin runtuh, ini bisa bikin runtuh gitu. Karena Kak Umar udah wawancarain mereka. Karena dia karena guru-guru CEO-nya teman-temannya Abi itu sudah mengetahui gimana jebakannya dan sudah mengetahui cara tercepat, termudah dan termurah. Cepat, termudah, termurah. Oke. Kak Umar ingat nggak berapa banyak CEO yang Kak Umar atau pebisnis yang Kak Umar datengin? Banyak. Ingat nggak berapa? Kisaran berapa? Kalau itu berapa ya? Puluhan? Ya puluhan. Puluhan ya. Oke. Terus kan bisnis tuh kalau misalnya Kak Umar bisnis ya, ini belum investasi di bisnis dulu kan. Isi dari bisnis kan ada banyak banget ya. Misalnya Kak Umar punya perusahaan nih, ada karyawan juga, ada apalagi misalnya ya penggajian mungkin tadi masuk ke keuangan. Nah misalnya yang soal karyawan, Kak Umar belajar juga nggak gimana mungkin ngerekrut mungkin? Iya. Belajar juga? Iya, cuman kalau tentang merekrut karyawan ini sedikit. Iya, jadi saya merekrut seperti biasa membuka lowongan kerja, lalu menanyakan. Nah, aku yang salah satu yang ku ingat karena udah lama kan, yang ku ingat aku menanyakan apa visi Mbak atau Mas. Kalau misal atau apa target Mbak atau Mas ke depannya 2 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, hingga 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan mungkin. Kalau dia bilang saya ingin melanjutkan S2, berarti di pikiranku dia sudah nggak bisa dimasuk lagi. Karena dia itu mau S2 atau mau kerja gitu, nggak jelas. Tujuannya sebenarnya apa gitu ya? Dan orang yang udah keluar, dia udah selesai diwawancarai, dia nggak bakal datang lagi. Karena nganggap aku kecil. Iya, karena nganggap aku kecil. Iya. Sebenarnya tadi aku pengen tanya itu juga sih. Ada nggak cerita tentang gimana orang kaget nggak tuh masuk ruang wawancara terus dia bilang, bapaknya mana? Padahal ini saya sendiri itu. Terus oleh karena itu saya belajarnya sedikit karena umurnya masih belum cukup. Orang masih belum percaya. Oleh karena itu saya menggunakan ilmu manajemen, menyelesaikan masalah dengan menggunakan tangan orang lain. Jadi perekrutan itu diurusi orang lain. Karena itu saya nggak belajar lebih banyak. Tapi tadi tuh saya udah cukup kaget Kak Umar baru bilang saya buka lowongan pekerjaan. Kak Umar buka lowongan pekerjaan itu juga terlihat mengagetkan loh buat saya untuk umur berapa 12 ya? Iya. Oke gitu. Terus kalau misalnya tapi Kak Umar pernah wawancara? Pernah kan tadi Kak Umar bilang. Nah, ada nggak selain visi ada lagi nggak mungkin apa ya? Gerak badan mungkin yang Kak Umar perhatikan ada nggak? Pendapatnya apakah masuk atau kalau logik atau enggak? Iya, kembali ke apakah pas dengan yang dia maksudkan atau enggak. Seperti tadi, kalau misal mau kerja tapi kedepannya mau kuliah, ya berarti enggak itu masuk. Iya. Oke. Saya juga jadi nggak kebayang sih gimana ya kalau saya daftar kerja nih di suatu tempat, terus saya mau wawancara pas masuk yang di dalam, apalagi Omar kan sebelumnya lebih kecil lagi dari ini kan, katanya tinggi baru ini kan. Gimana perasaan saya lihat tuh? Ini saya dikerjain, masih gitu saya mikirnya. Iya. Oke, terus kalau misalnya tadi kan Omar juga ada nyebut riset produk, ada nyebut keuangan, sama tadi belajar jualan online. Mungkin aku agak sedikit penasaran di yang keuangan juga. Omar belajar apa aja tentang keuangan? Sekarang aku masih belajar tentang keuangan. Masih proses belajar? Iya, masih proses. Jadi sekarang saya ingin lagi menyelesaikan pondok sambil dikit-dikit keuangan. Jadi selesai di pondok baru fokus betul di keuangan. Jadi sekarang belajar sedikit. Ada sedikit yang aku ketahui ya. Di sini sedikit yang aku ingin share. Ada yang ingin ku share bahwa kita harus memperbesar pendapatan, memperbesar aset, dan memperkecil pengeluaran dan liability. Liability? Iya. Liability itu beban yang harus kita keluarkan.
uang yang harus kita keluarkan. Kayak mobil, rumah, ini liability. Oh, jadi perbesar aset. Iya. Yang dikurangi tadi pengeluaran itu ya. Pengeluaran dan liability. Oke. Ada lagi mungkin tentang keuangan? Udah ya. Oke. Terus kalau yang digital marketing, Kak Umar belajar apa aja, Pak? Pas yang Kak Umar tadi bilang bayar 6 juta itu, kan 3 bulan tuh banyak berarti. Itu tiap hari ya atau gitu? Iya, tiap hari. Tiap hari? Iya. Oh, nah itu Kak Umar belajar apa aja di situ? Belajar tentang SEO sama SEO beda. SEO, kalau belajar tentang iklan Facebook, iklan Instagram. Tapi kalau di tempat itu lebih menekankan pada kata kunci. Kata kunci. Di situ diajari cara untuk gimana sih cara mengiklan tanpa harus bayar. Wow. Misalnya kan kalau orang bayar web itu kan bayarnya kan misal kalau orang mau iklan di Google lah gitu, kan harus bayar ke Google agar webnya itu bisa di atas. Nah di situ diajarkan untuk gimana caranya agar web kita tanpa iklan di atas. Malah di atasnya iklan. Oh bisa? Bisa. Oh itu SEO tadi itu ya? Iya. Nah di situ ditekankan kata kunci untuk bisa mencapai. Jadi di situ benar-benar fokus untuk mempelajari kata kunci. Itu berapa 1 bulan kalau nggak salah mempelajari kata kuncinya. Itu teman-temannya seumuran gak, Bang? Enggak. Lebih tua juga. Semuanya lebih tua? Iya. Bahkan ada yang sampai menikah. Udah menikah? Iya ada. Oh. Berarti Kak Umar lagi-lagi sama kayak di pondok ya, paling kecil ya di situ ya. Berarti Kak Umar udah biasa ya berada di sekitar mas-mas bapak-bapak. Iya betul. Oke, terus kalau ini deh, tadi kan Kak Umar kan bilang Kak Umar itu nyemplungnya di jualan online ya. Tapi kalau misalnya jualan offline sendiri, pernah nggak Kak? Kan tadi Kak Umar bilang karena masih kecil, anak-anak tuh ntar takutnya nggak dipercaya atau apa, jadi online. Tapi pernah apa enggak sih? Offline. Pernah, cuman dikit aja, cuman nggak besar sebesar online. Oke, pertama kali. Pertama kalinya pas waktu SD mungkin. Cuman kan itu kan SD kan dia jualan itu. Jadi ada pertama kalinya ketika di kursus di Jogja itu. Kan biasanya dikasih sangu sama Abi. Iya. Ya kan karena di situ nggak ada catering. Buat makan siang lah ya. Jadi 6 juta itu benar-benar pure untuk belajar. Ada apa-apa biaya. Internet harus sendiri. Jadi Abi kasih sangu untuk membeli makan. Nah, biasanya begitu. Tapi suatu hari aku men-challenge untuk nggak dikasih sangu. Oke. Lalu hanya dikasih madu untuk dijual. Madu? Iya, saat itu madu. Benar, disuruh untuk menjual. Oleh karena itu, tadi itu udah janji pegang tangan ini. Udah deal. Dengan senyum manisnya Abi yang curiga itu. Jadi mama nggak boleh hutang. Nah, awalnya aku mau hutang, tapi kepikiran janji kan, aku orangnya kan memegang janji ya. Iyalah laki-laki itu sudah. Jadi ya udahlah nggak terpaksa kan harus. Kalau enggak aku nggak makan lah gitu. Jadi masarin ada yang bilang bahwa ini madunya palsu, ada yang bilang, tapi ada juga yang beli. Itu kamu jual di mana? Di kursus itu teman-teman saya. Oh iya. Terus gimana? Padahal itu madu asli ya. Saya banyak di komen gitu. Tapi ya sabarlah. Jualan ya gitu kan nggak semestinya mulus. Tapi di situ ada yang beli. Yang pertama kali beli, beli terus. Oh, jadi langganan? Iya, jadi langganan. Kalau udah habis beli gitu. Cara Kak Umar nawarinnya gimana? Ya biasa, ini saya punya madu kan, karena kekurangan uang aja jadi beraninya deh. Kalau nggak banyak uang apa sih. Jadi saya punya madu ini mau coba dulu, awalnya disuruh testimoni kan. Ya udah nih testimoni coba. Jadi coba ada yang komen, ini ada yang bilang madu palsu, ada yang bilang apalah, tapi ada juga yang bilang oh ini hasilnya enak gitu. Akhirnya mulai ada yang langganan. Oh gitu. Berarti itu ya awalnya ya? Iya. Cuman nggak lama ya jualan offline itu? Iya, nggak lama. Habis itu langsung online. Gitu ceritanya. Komar mungkin mau minum lagi? Kembali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang mau tanya, ini kayaknya udah ada masuk pertanyaan ya. Saya cek bentar ya. Oh udah ada masuk pertanyaan. Kepada teman-teman lainnya yang mungkin mau tanya lebih lanjut, ini saya sih masih ada beberapa pertanyaan, tapi nanti di akhir kalau belum ketemu waktu sholat zuhur waktu Indonesia Barat,
Kalau ada pertanyaan yang masuk, insya Allah masih bisa saya sampaikan kepada Kak Umar untuk dijawab langsung kepada teman-teman. Gitu ya. Siap, dilanjut Kak Umar? Oke, kita lanjut ke cerita deh. Kak Umar, ada nggak sih, apa sih hal paling menyenangkan dulu deh? Apa sih menyenangkannya berbisnis selain mungkin, tadi kan Kak Umar bilang pengen kaya ya. Ada lagi nggak hal yang bikin Kak Umar tuh seneng akhirnya terus-terusan ada di dunia bisnis ini? Sebenarnya sih aku pengen bisnis karena kaya. Karena kaya itu ya? Iya. Jadi yang bikin seneng ya kayaknya itu? Iya, karena aku lihat Abi. Sejak kecil aku kan melihat Abi sambil telepon, bilang tentang keuangan. Wah, aku jadi suka gitu. Terutama juga bisnis itu kan menggunakan akal. Jadi kalau kita sebagai pebisnis itu harus selalu mencari ilmu pengetahuan, bukan mentang-mentang udah jadi owner, udah jadi CEO, jadi berhenti mencari ilmu pengetahuan. Jadi bisnis itu syaratnya harus mempunyai ilmu pengetahuan tentang kaya itu. Nah, disitulah aku suka. Aku akhirnya dalam bisnis itu kan aku terpaksa harus memiliki ilmu pengetahuan. Iya. Kalau misal mau turun kan, jadi aku terpaksa harus memiliki ilmu pengetahuan di mana aku harus bisa naik lagi. Nah, disitulah yang menyenangkan selain dapat duit, selain bisa kaya kan. Bisa beli macam-macam. Selain itu kan juga bisnis bisa membuatku menjadi orang terkaya di dunia. Itu visiku. Oke. Insyaallah, amin. Kalau gitu, tadi kan yang menyenangkannya nih, ada nggak mungkin menantang, hal paling menantang deh menurut Kak Umar dari selama ini perjalanan Kak Umar udah masuk di dunia berbisnis? Ada. Ketika mencoba cara baru dalam bisnis. Jadi kan kalau bisnis itu kita nggak semestinya menggunakan cara ini, kita menggunakan cara yang kita pakai sekarang ini. Pasti kan berganti karena peradaban itu juga ganti. Iya. Event itu ganti terus. Bulan ganti kan. Akhirnya kan kita harus mencoba cara baru. Nah, ketika mencoba cara baru itulah yang menyeru, yang seru. Oh iya, menyesuaikan ya. Ya, apakah ini menguntungkan atau enggak gitu. Kalau gitu nyambung ke apakah menguntungkan apa enggak? Pernah nggak Kak Umar rugi? Pernah, cuman pas waktu masih kecil, masih bisnisnya small bisnis. Menurut Kak Umar, kalau gitu kan Kak Umar pernah rugi nih. Menurut Kak Umar kenapa Kak Umar rugi? Ilmu pengetahuannya belum cukup. Belum nyampe. Ya, masih bingung. Jadi kalau orang bingung itu tanda-tanda kelumpuhan. Nah, saat itu rugi ya. Rugi akhirnya. Iya. Oke, gitu. Jadi kalau mau nggak rugi, kalau mau untung terus lah, kalau mau jalan terus nggak boleh bingung ya. Iya, harus mengetahui ilmu pengetahuan gimana untuk mendapatkan target itu. Kamu pernah bosan gak sih berbisnis? Enggak. Gak pernah ya? Karena bosan, karena bisnis itu menyenangkan. Menyenangkan ya. Emang kamu seneng mikir ya berarti? Iya. Suka mikir. Oke. Terus ketika waktu itu Kak Umar bingung lah, sempat rugi gitu. Solusinya gimana? Dari waktu itu Kak Umar mengalami kerugian itu, solusi yang Kak Umar akhirnya temukan untuk menghadapi kerugian itu gimana? Bahwa enggak sih, kalau aku menganggap bahwa kerugian ini sebagai pelajaran. Jadi uang yang kan pas waktu itu rugi karena uang yang dikeluarkan untuk memasarkan produk ini itu lebih banyak dibandingkan produk ini keluar. Ya, sehingga itu yang membuat rugi. Nah, sejak itulah aku mengerti itu adalah pelajaranku. Jadi aku menganggap saja uang yang aku keluarkan itu adalah untuk pelajaran rugi gitu saja. Jadi pikiranku enak, seneng ya, untung ya, gak apa-apa dapat uang kan. Sebenarnya jadi nggak kerasa rugi ya. Iya, jadi kalau rugi ya dapat pelajaran. Pikiran simpel. Kebanyakan orang kalau rugi, wah gimana ini gitu kan. Iya benar. Iya. Tapi ya anggap saja bahwa uang yang dikeluarkan itu biaya untuk kita mengetahui kerugian syarat-syarat sebab-sebab runtuh. Itu salah satu. Izin minum bentar ya Kak. Iya. Kamar juga boleh. Gitu teman-teman. Jadi Kak Umar ketika rugi ya udah itu pembelajarannya gitu. Yang penting setelah itu bangkit lagi ya. Iya. Oke. Terus aku kepo dikit nih Kak. Pasti aku yakin juga sebenarnya pesertanya juga penasaran. Kak Umar kan sekarang kondisinya punya uang ya. Uangnya Kak Umar pakai apa sih? Dialirin kemana sih? Investasi. Berarti udah masuk ke investasi? Iya, lagi mau masuk investasi. Oh gitu. Mau dimasukin ke membuat
properti, kos-kosan. Wow. Saya mau mencoba pengalaman baru di kos-kosan. Sebelum nanti lembuan yang lebih besar lagi, mungkin perumahan gitu kan, mungkin sampai hotel bisa jadi kan. Bisa jadi. Jadi saya mulai kecil dulu, memastikan apakah saya cocok dengan. Berarti ini lagi fase menantang ya, karena Iya, baru ya. Ini juga yang saya sukai ini. Oke. Nah, selain tadi kan kos-kosan tuh, properti, ada lagi rencana. Selain itu, Kak Umar ada investasi di mana lagi mungkin kalau boleh tahu aja sih. Itu sih kalau rencananya. Rencana di properti itu. Iya. Itu kan yang rencana yang udah jalan mungkin boleh tahu ya? Rencana yang sudah jalan. Iya udah. Di private company. Ada private company. Iya. Jadi kalau aku itu investornya itu nggak di bursa saham, tapi sekali lagi di private company. Oh, jadi bukan main di sahamnya ya, langsung di private company-nya. Jadi buat janji. Buat perjanjian dengan si private company ini. Gitu. Saya tuh kayak nggak ngobrol sama usia 12 tahun tahu. Bingung. Terus kalau alasan nih Kak Umar kan tadi, apakah alasan Kak Umar mau masuk ke investor ini sama? Kalau tadi kan bisnis untuk kaya. Iya. Investor ada nggak mungkin alasan lain atau ya udah supaya saya kaya? Karena selain kaya, investor itu pekerjaannya itu enak. Jadi itu kan awal-awal harus berpikir dulu kan. Apa mana sih perusahaan yang sesuai dengan persona, pas dengan target. Nah disitulah aku suka memikirkan riwayat non-firasati sebuah perusahaan ini akan jadi apa gitu. Nah itulah yang aku suka di situ. Malah suka ya? Iya malah suka firasati kan nggak nebak-nebak harus berhitungan. Nah selain itu selain mikir kan sehabis selesai dah tinggal invest, tiduran aja, santai gitu. Jadi itu pekerjaan yang paling termudah. Tinggal mikir kalau santai-santai, kalau lagi pengen duit tinggal ambil. Iya enak ya. Iya. Tapi mungkin pusingnya di depan tadi. Iya, karena harus mikir mana perusahaan yang pas ya. Karena itu aku harus belajar dengan orang yang expert yang sudah melewati 10.000 jam agar aku mengetahui untuk seni memfirasati sebuah perusahaan. Iya, Kalau gitu, tadi kan Kak Umar bilang Kak Umar uangnya buat bisnis, buat investasi. Iya. Kak Umar nabung nggak? Atau gimana sih menurut Kak Umar nabung itu jadi ditimbun gitu uangnya disimpan? Kalau saya itu tipe nabung. Tipe nabung. Kalau Abi itu tipe yang sukanya memutar uang. Jadi keluar uang berani keluar uang banyak untuk mendapatkan yang lebih banyak. Kalau gitu, tapi kalau aku menabung karena aku belum mengetahui soal uang perputaran itu. Kalau aku soal kayak Abi ikutin mutar-mutar ya, aku belum tahu ilmunya kan. Jadi itu nama kebutuhan melakukan sesuatu tanpa didasari ilmu. Aku bisa rugi juga. Karena itu daripada uangnya digunakan untuk muter, kalau enggak uangnya digunakan untuk jajan mending nabung. Jadi untuk saat ini Kak Umar masih nabung, tapi bisa aja Kak Umar nanti akan melakukan kayak Abi. Iya, kalau sudah sampai ilmunya. Oke. Mungkin ini pertanyaan tambahan nih Kak. Kalau tadi kan investasi Kak Umar ada di private company. Iya. Kalau bisnis Kak Umar bisnis di bidang apa sih? Maksudnya? Kak Umar kan ada investasi, ada berbisnis juga. Atau kalau boleh tahu private company itu tadi deh, dia bergerak di bidang apa? Bidangnya aja. Mungkin dia di bidang apa ya? Mungkin teknologi, atau mungkin percetakan, atau mungkin baju, atau mungkin produk bayi, atau mungkin mebel, kayu-kayuan. Produk bayi. Produk bayi. Iya. Produk bayinya itu minyak telur. Minyak telur? Iya. Yang dulu aku riset itu. Yang tadi Kak Umar dikasih modal terus riset? Iya. Oke. Terus mungkin aku masuk ke pertanyaan dari peserta ya Kak? Iya. Coba aku baca. Sementara ini yang masuk ke saya ada 3 pertanyaan. Oh iya Kak, jadi pertanyaan yang masuk ini juga difilter sama kakak admin kalau supaya dia tetap masuk sama tema kita hari ini ya, yaitu Umar dan perjalanan bisnisnya, tentang bisnis dan investasi. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan yang di luar tema tadi, mohon maaf banget kalau misalnya belum sempat atau belum bisa kita sampaikan di sesi kedua Meet and Greet virtual hari ini. Semoga kalau misalnya nanti kan Kak Umar juga masih mondok ya, semoga kalau nanti kita ada kesempatan lagi untuk ngobrol sama Kak Umar, kita bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di topik lainnya itu tadi. Gitu.
Gitu. Masuk ke pertanyaan dari Naufal Gustaf. Ini kebetulan dia kelas 2 SMP kan? Iya. Berarti kira-kira seumuran lah ya. Bagaimana memulai bisnis jika keluarganya nggak ada yang pebisnis? Kalau Kak Umar kan Abi pebisnis tuh, investor juga. Gimana caranya dia bisa memulai gitu? Sedangkan kan beda sama Kak Umar kondisinya. Kalau Kak Umar emang kondisinya alhamdulillah nih Abi pebisnis. Iya. Nah gimana nih untuk orang-orang yang dia mungkin ayahnya bukan pebisnis gitu? Berarti dia harus bekerja, harus mempelajari ilmu tentang bisnis itu lebih keras lagi dibandingkan orang yang memiliki nasab bisnis. Oke. Kalau misal 10.000 jam berarti tambah 11.000 jam. Komen lebih keras lagi. Nah. Oh enggak, cara termudah. Gimana? Cara termudahnya adalah menikah dengan orang yang memiliki nasab pebisnis. Wah. Cara orang kaya itu berbeda-beda. Ada yang bekerja keras, berdarah-darah, ada yang tidak menikah dengan orang yang memiliki nasab. Oh, tuh, ibu-ibu, bapak-bapak mungkin Kak Umar nih nasabnya pebisnis ya? Gitu. Siapa tahu aja kan Kak. Oke gitu. Jadi kalau misalnya orang yang dia nasabnya, kalau bahasanya nasabnya atau keturunannya belum menjadi pebisnis dan dia mungkin orang yang memulai jadi pebisnis di nasab ini, berarti dia belajarnya harus lebih-lebih daripada mereka-mereka yang alhamdulillah nasabnya udah pebisnis gitu ya. Iya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya. Link ya, insya Allah. Maaf ya kalau salah disebutnya. Link dari MTS 1 Pati. Seumuran juga nih Kak. Bagaimana cara memotivasi diri? Oh, ini agak beda sih, tapi nggak apa-apa ya Kak. Satu pertanyaan nyempil. Gimana cara memotivasi diri agar bisa nulis sekaligus hafalan Al-Quran? Ini nyambung ke sesi 1 sih. Ditambah bisnis lagi. Gimana caranya bisa jadi Kak Umar lah gitu? Oh, maksudnya kan gimana sih bisnis tapi disambi gitu? Kok bisa sih Kak Umar tuh ngapalin Quran, nulis buku, bisnis lagi gitu? Karena harus bersama guru. Oh, bersama guru. Iya, Bu, harus bersama guru yang terus membersamai. Bukan guru yang seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, bukan. Tapi guru yang terus dari nol hingga sampai puncak harapan itu terus. Oke. Tapi kan kalau misalnya Kak Umar kan bisa berarti sama Abi gitu gurunya kan. Kalau misalnya yang nggak Abinya bukan pebisnis berarti dia harus cari guru dulu ya? Iya. Komen harus bersama guru, membersamai guru. Oh, gitu. Jadi Kak Umar tuh bisa mengatur ini semua karena alhamdulillah ada guru yang karena ada Abi. Yang terus membersamai guru. Ini mungkin jawabannya jadi mirip, ada pertanyaan dari Kak Rahmat Taufik. Gimana pendapat Kak Umar dengan konsep learning by doing dalam hal praktik bisnis? Learning by doing itu jadi dia belajar sambil langsung nyemplung gitu Kak. Misalnya belajar renang langsung dicemplungin misalnya, atau bisnis dia sambil belajar ilmunya sambil coba praktek. Gimana menurut kamu? Ya seperti tadi jawabannya. Jadi kita harus bersama dengan guru. Guru yang membersamai terus. Iya itu. Terus. Kalau mau sambil disambi harus bareng bersama guru. Kalau misalnya nggak ada Kak gurunya berarti belajar dulu ya? Iya harus belajar dulu. Jangan disambi, harus fokus. Oke. Ya, berarti kembali ke yang tadi Kak Umar bilang ya, kalau misalnya orang mau bisnis ya ilmunya harus nyampe dulu supaya nggak gampang gitu. Terus nggak lupa nih di tengah-tengah pertanyaan saya dari Haksama Book mau promosi sedikit bahwa jilid 2 tentang meja makan, obrolan Kak Umar dan Abi di meja makan, dan jilid 3 yang berisi obrolan Abi dan Kak Umar tentang kepemimpinan udah bisa dipesan melalui nomor-nomor CS kami yang mungkin udah ditampilkan atau melalui Instagram di Haksama Book atau di Abi Kumang Bida gitu. Mungkin selanjutnya ada lagi nih Kak pertanyaan masuk. Mungkin mau minum lagi? Iya boleh. Kalau ada yang mau nanya, mumpung kita masih ada waktu sedikit lagi, mungkin 1-2 pertanyaan masih bisa masuk. Ini Kak Umar ada pertanyaan. Oh ini, saya juga pengen tahu sih. Dari Kak Erna Sumardiana. Kak Umar belajar internet marketingnya di mana? Jogjanya sebelah mana? Boleh tahu nggak? Boleh. Boleh. Di mana tuh Kak? Namanya KDJ. KDJ. Singkatan Kampus Dosen Jualan. Kampus Dosen Jualan di daerah Piungan. Iya. Itu kepada kakak-kakak yang di Jogja mungkin mau belajar tadi tuh yang dibilang kata kunci sampai hampir 1 bulan dan segala macamnya, bisa coba belajar di sana. Ini bukan di endorse sih, tapi nggak apa-apa ya. Siapa tahu, insya Allah nanti kita bisa ketemu orang-orang yang alhamdulillah bisnis online-nya juga bisa seperti Kak Umar gitu.
Ini, wah Kak Umar, ini pertanyaannya lumayan nih Kak Umar. Dari Kak Yuda Febrian. Gimana cara Kak Umar menjaga kehusyuan sholat agar ketika sholat nggak kepikiran urusan bisnis? Iya ya Kak, kadang tuh orang misalnya tadi Kak Umar pas mikirin buat invest nggak ya di tempat ini gitu. Terus waktu azan sholat, pas sholat Allahu Akbar, kepikiran gitu. Invest nggak ya? Nah gimana? Nanti kita harus menyiapkan waktu khusus untuk memikirkan bisnis. Tapi kalau sholat benar-benar untuk sholat, niat. Jadi nggak overtime dipikirin terus. Iya, nggak overtime dipikirin terus. Jadi misal kalau dibuat misal saja buat bangun tidur, sholat, habis itu kan biasanya fresh bangun tidur. Nah itu dibuat mikir bisnis. Tapi bukan langsung setiap bendino bisnis terus. Oke, gitu Kak. Jadi gitu Kak Yuda Febrian ya. Jadi kalau misalnya sholat emang khusus sholat. Harus niat. Berarti emang waktunya diatur ya. Waktunya mikir ya mikir, waktunya sholat ya sholat, waktunya ngafal, waktunya nulis ya nulis gitu. Iya betul. Ini sejauh ini pertanyaannya alhamdulillah. Oh ada nih Kak, ada di Kak. Ada nggak tokoh teladan Kak Umar dalam berbisnis dan berinvestasi? Apa? Tokoh atau teladan Kak Umar dalam berbisnis atau berinvestasi? Kalau berbisnis, saya teladannya itu yang tinggi, yang ekspor. Jadi kalau yang investasi itu di Warren Buffett, karena dia pernah menjadi orang terkaya kedua kalau nggak salah. Kedua. Kalau yang bisnis, Bill Gates and Steve Jobs. Itu kalau yang bisnis. Iya. Oh iya mereka. Oh iya. Itu Kak, tokoh teladannya tadi siapa yang pertama Kak tadi Kak? Warren Buffett. Warren Buffett, Bill Gates dan Steve Jobs. Oke, ini berhubung pertanyaan di saya udah habis alhamdulillah. Mungkin dari kakak-kakak ada yang mau raise hand untuk tanya langsung. Dipersilahkan mungkin satu pertanyaan dulu ya. Kakak-kakak admin udah siap ya? Dipantau siapa nih yang raise hand pertama kali. Silahkan 1, 2, 3. Adakah yang raise hand? Nanti insya Allah bisa dibantu di unmute sama kakak admin supaya bisa langsung menyampaikan pertanyaannya ke Kak Umar dan ke kita di sini. Jadi kita bisa sama-sama dengerin pertanyaannya apa. Oh itu ada tuh. Ada ya Kak? Oke, ada. Atas nama siapa Kak kalau boleh tahu? Tunggu ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Mungkin bisa tolong dibesarkan ya kakak admin suaranya. Ya baik, bertanya boleh. Tunggu sebentar Kak, mohon maaf. Speakernya biar dibesarin dulu nih, biar Kak Umar bisa dengar langsung ya Kak. Siap Kak Umar? Siap insya Allah. Oke? Bismillah. Oke Kak. Baik, ya saya bertanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Deuma dan Mbak, saya Muhammad Naim dari ACT ingin bertanya kepada Anda Umar. Iya. Baik, pertanyaan pertama. Tadi sudah saya dengarkan pemaparan dan sudah saya baca juga bukunya Umar. Masya Allah luar biasa, sangat menginspirasi dan sangat memberikan kita wawasan betapa anak-anak zaman sekarang tuh harus bisa lebih baik dan lebih berbeda tentunya. Jadi yang pertama pertanyaannya itu bagaimana mungkin ini semacam saran atau berdasarkan pengalaman Umar bagaimana cara agar anak-anak di sekitaran kita yang belum kenal bagaimana pengetahuan, bagaimana pendewasaan itu bisa terpengaruh juga dengan Umar ini gitu. Sedangkan anak sekarang itu sudah terpengaruh oleh gadget, game dan lain-lain. Nah ini bagaimana caranya Umar agar mereka bisa termotivasi juga gitu ya. Seperti itu. Dan yang kedua, bagaimana nih agar anak-anak tertarik dengan ilmu gitu. Anak sekarang tertarik dengan hal yang bersifat hiburan. Nah ini agar mereka ini bisa berpindah positioningnya dari gaming, main dan segala macam bisa berubah menuju ilmu. Nah ini bagaimana caranya agar mereka semua bisa perlahan gitu ya menuju aktivitas atau kegiatan atau tujuan yang lebih baik. Mohon informasi atau ilmu dari Umar juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi
Mungkin saya ulang ya pertanyaannya. Yang pertama, kan Kak Umar nih Masya Allah gitu, motivasi bahkan saya yang usia 20 tahun aja dapat masukan ilmu banyak banget nih dari ngobrol sama Kak Umar. Gimana sih supaya orang-orang nih, anak-anak seumuran Kak Umar spesifiknya bisa mendapatkan motivasi ini? Itu yang pertama. Yang kedua, gimana, kan pasti Kak Umar tahu lah ya, teman-teman Kak Umar itu yang seumuran banyak yang dia udah asik sama gadget, mungkin asik nonton YouTube kayak gitu. Nah, gimana sih Kak supaya mereka mau fokusnya atau minatnya dibelokkan dari yang YouTube tadi, mungkin nge-gaming atau nonton kartun terus mungkin. Jadi mau ke belajar kayak Kak Umar gitu. Jadi harus diajarin untuk mencari buku dan guru yang benar. Diajarin cari buku dan guru. Iya. Okay. Karena itu harus lebih suka dengan buku dan guru dibandingkan gadget dan nonton YouTube. Jadi jadi lebih. Berarti itu kalau mengarahkan itu berarti tanggung jawab orang tuanya ya Kak ya? Iya, harus dipaksa untuk mencari guru dan buku. Terutama kan kalau buku aja membaca, harus diajari di target berapa buku per hari baca gitu. Oh, oke. Berarti sebenarnya Kak Naim kalau dari jawabannya Kak Umar ini kembali ke pembimbingan orang tuanya ya. Betul. Kak Umar ini bisa suka sama ilmu karena memang Abi mengarahkan Kak Umar untuk ke sana gitu ya. Awal-awal memang saya begitu juga waktu kecil. Oh, berarti Kak Umar sempat ya suka? Iya, sempat suka. Cuman karena Abi memaksaku terus untuk mencari guru dan buku, dan gurunya udah Abi kan, beruntung aja Abi. Bukunya akhirnya kan juga Abi punya buku banyak. Abi memberi saran buku ini yang terbaik. Nah, di situ aku disuruh baca. Emang awal aku nggak mau baca. Terus Abi disuruh dipaksa. Sehari di target berapa, terus langsung seperti cara belajar itu. Mengetahui, membuat mind map, lalu dipresentasikan. Oh, kayak yang di sesi kemarin ya Kak Umar bilang cara belajar. Gitu terus tiap hari. Jadi Abi juga mengurangi dulu waktu kan game saya. Dulu dikurangi gamenya, waktunya. Jadi nggak bisa langsung dipaksa. Kalau anak dipaksa pasti melakukan perlawanan. Jadi pelan-pelan. Iya, pelan-pelan, tapi pasti. Oh, gitu. Jadi sebenarnya kembali ke pembimbingan orang tuanya, tanggung jawab orang tuanya. Pernah nggak Kak Umar mungkin Abi nyuruh baca, terus Abi nemenin misalnya baca bareng gitu, pernah nggak? Iya. Jadi kita juga harus bersama dengan bergaul. Nah, anak itu juga harus bergaul dengan guru dan bukunya. Harus bersama. Oke, gitu. Jadi orang tuanya ya selain ngarahin baca buku, ya orang tuanya baca buku juga gitu ya. Iya. Insya Allah menjawab ya Kak Naim ya. Alhamdulillah menjawab Kak Umar gitu. Mungkin masih ada waktu Kak Admin untuk pertanyaan lagi. Terima kasih kepada Kak Naim atas pertanyaannya. Semoga itu juga mewakilkan pertanyaan dari banyak peserta kita hari ini ya mungkin. Dan jawabannya semoga juga bisa diterima dan dipahami oleh semua kakak-kakak peserta yang ikut di hari ini gitu. Oh, ada pertanyaan masuk lagi nih. Oh, ini Kak Umar, ada pertanyaan dari Kak Afina. Mungkin ini insya Allah pertanyaan terakhir ya Kak Admin ya. Ini pertanyaan terakhir dari Kak Afina. Ini pertanyaannya jarang nih Kak. Biasanya kan orang nanyain Abi nih Kak. Iya. Nah, sekarang orang nanyain Umi. Apa yang Umi Umar lakukan untuk mensupport Kak Umar berbisnis? Jadi kan Abi udah ngarahin tuh. Nah, perannya Umi atau bagiannya Umi dalam Kak Umar belajar berbisnis atau mungkin udah langsung masuk ke bisnisnya ini, apa tuh Kak? Sebenarnya kalau bisnis itu full sama Abi. Umi itu hanya mensupport saja. Dan kadang itu Abi ini sedikit itu aja. Kan kata Abi kalau mendidik itu keras. Abi itu keras. Keras, benar-benar keras. Saking kerasnya aku sering sampai ngambek gitu pernah saya. Oh, pernah ngambek juga? Ngambek sampai nangis pernah. Oh, nah, Umi di situ perannya muncul memotivasi. Jadi Umi nemenin gitu ya. Abi juga sering, walaupun keras juga sering bilang kepadaku bahwa Abi itu tahu betul tentang kamu. Dan Abi itu pernah melewati apa yang kamu belum lewati. Oleh karena itu, kamu jangan mudah ngambek, kuatkanlah jiwamu. Umi juga sering bilang gitu juga. Jadi peran Umi itu memotivasi, dan nggak mudah ngambek. Karena itu salah satu kekurangan tuh sekarang bahwa memiliki mudah ngambekan. Mudah ngambekan.
Oh berarti itu juga bisa disesuaikan kalau mungkin kalau misalnya tadi kan pertanyaan dari Kak Afina, mungkin siapa adik-adiknya belajarnya bukan dari abinya, ya peran uminya itu mensupport gitu ya. Karena nggak salah kalau misalnya punya guru yang keras, uminya ini bagian untuk nonin gitu ya. Kalau Komar nangis dimotivasi gitu ya. Gitu Kak Afina. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, mungkin pertanyaan hari ini cukup dulu. Alhamdulillah kita udah berapa lama ya ini? Alhamdulillah Masya Allah nggak kerasa kita ngobrol tadi dari sekitar jam 9.30 waktu Indonesia Barat sampai sekarang udah hampir zuhur ya di sini. Sekali lagi mungkin saya dari Haksa Mabuk mau menginformasikan bahwa jilid 2 dari buku Abiku Memang Beda tentang nasihat Abi di meja makan dan jilid 3 tentang nasihat Abi tentang kepemimpinan sudah bisa dipesan melalui nomor-nomor CS yang sudah tersebar di online mungkin atau sudah disimpan di nomor kakak, itu bisa langsung dipesan. Insya Allah bukunya akan ready stock di pertengahan Februari. Kalau kakak pesan sekarang harganya jauh lebih murah. Ini saya jualan dulu ya kak. Ya, harganya jauh lebih murah daripada kalau kakak akan nunggu ready stock. Jadi mungkin segera dipesan sekarang aja supaya dapat harga spesial gitu. Jilid 1 juga mungkin kalau misalnya ada yang belum punya, mungkin kemarin pinjam atau mau pengen beliin, siapa mungkin pengen beliin adiknya, kakaknya, sepupunya, tante, om, semuanya silahkan dibeliin aja karena buku ini insya Allah bisa diterima untuk mulai dari anak-anak mungkin umur 9 tahun sampai dewasa, insya Allah akan mendapatkan banyak sekali hikmah dan ya hal-hal baru lah dari buku yang ditulis oleh penulis kita ini. Saya tuh ragu mau nyebut penulis cilik karena saya ngobrolnya nggak kayak sama bocah ya, tapi umurnya 12 tahun gitu. Mungkin gitu dulu ya. Iya. Oke, Komar mungkin ada yang mau diceritakan di terakhir? Oh ada. Apa tuh Kak? Ini sedikit bocoran ya, bahwa insya Allah adik saya mau sebagai penulis juga. Wah, oke. Sekarang lagi proses penulis. Oke, Masya Allah nanti menarik. Juga diterbitkan oleh Haksa Mabuk. Masya Allah. Oke, saya dari Haksa Mabuk juga gak sabar nih jadinya. Nanti masih proses. Oh oke. Yang dibahas beda lagi dong ya pastinya. Iya beda. Jadi buku itu berjudul Why kalau nggak salah. Kenapa ya Why? Kenapa? Itu buku itu bocoran sedikit. Buku itu berisi tentang pertanyaan tentang pemikirannya Cakra yang ketiga dia. Oh, jadi Cakra ini banyak pertanyaan gitu, banyak pertanyaan. Jadi dia tuangkan pertanyaan itu ke cangkirnya atau ke bukunya, tapi dia berkomitmen untuk mencari tahu jawabannya. Meskipun ada pertanyaan di dalam pikirannya yang belum pernah dia ketahui, nah dia komitmen untuk mencari. Oh, ini menarik loh. Jadi udah hal yang jauh berbeda ya Kak dari buku Abiku Memang Beda. Ini nanti isinya akan mungkin jauh lebih sporadis tuh lebih meluas gitu ya pertanyaannya, karena kan isi kepala orang pasti gak ketebak tuh, jadi luas banget gitu. Oke, itu juga insya Allah kita tunggu ya Kak. Jadi jilid 2, jilid 3, jilid 4 nanti tentang uang, jilid 5 tentang bisnis dan buku dari Cakra. Kita tunggu aja kapan bisa segera dipesan, saya juga pengen segera baca. Sekian, saya tutup acara hari ini. Mohon maaf kalau saya selaku moderator sudah ada salah ucap atau salah sikap atau ada salah gestur, mungkin saya mohon maaf sebanyak-banyaknya, semoga bisa dimaafkan. Terima kasih sudah menemani tadi sejak awal sampai sekarang, kita udah ngobrol lama banget. Semoga setelah ini kita bisa ada sesi lagi ya Kak ya. Yeah. Ini karena sementara ini kita baru bisa menyediakan 2 sesi ini karena Kak Umar juga mondok seperti yang kemarin diceritain. Semoga setelah ini kita bisa ngobrol lagi lebih jauh dengan obrolan yang jauh lagi lebih banyak hikmahnya insya Allah dan lebih bermanfaat supaya bisa memunculkan kebahagiaan kalau disambungin ke yang diceritain Kak Umar sebelumnya. Sekian, saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.